Jakarta memaksakan ini untuk merubah karakter orang dari kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi menjadi mau naik transportasi umum. Apa hasilnya? Ini baru kurang lebih 2 bulanan lah kami lakukan. Hasilnya ketika TomTom itu lembaga internasional mensurvei, karena ada Pak Gubernur Sumatera Selatan, jadi saya pengen ngomong ini. Jakarta yang biasanya ranking 1 di Indonesia dan selalu kota termacet 10 besar di dunia, boleh dibuka Pak Gubernur Sumsel, sekarang nomor 1-nya Bandung, mumpung Pak Gubernur Jawa Barat belum ada. Nomor 1-nya Bandung, nomor 2-nya Medan, nomor 3 Palembang, nomor 4 Surabaya, Jakarta nomor 5. Dan di dunia sekarang Jakarta nomornya adalah 90. Maka saya mikirnya begini Pak Tanah, ini jangan-jangan surveinya pas hari Rabu. Kan hari Rabu saya paksa semua ASN naik kendaraan umum. ASN di Jakarta itu 62.000. Maka setiap hari Rabu saya cek kepada Direktur Utama Transjakarta berapa orang yang menggunakan Transjakarta, naik kurang lebih 120.000. Artinya apa? ASN-nya naik, keluarganya juga ikut naik. Sehingga kalau setiap hari Rabu, kalau ke Jakarta pasti kemacetannya berkurang banyak. Mungkin surveinya hari Rabu itu Pak. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, nah ini bagian yang terpenting yang ingin saya sampaikan. Bukan bermaksud apa-apa, seperti yang saya sampaikan, pengalaman panjang itu menjadi guru yang paling berharga. Saya terpilih sebagai anggota DPR 4 kali, tapi yang saya jalanin 2 kali. Pernah menjadi pimpinan DPR, pernah menjadi koordinator Banggar. Selalu semua yang berkaitan dengan Banggar itu mengerikan. Jadi menteri 2 periode, gubernur Jakarta, pernah juga menjadi sekretaris presiden. Sehingga dalam hidup saya selalu mendapatkan ujian. Kenapa saya menceritakan ini bukan maksud apa-apa, betul-betul bukan maksud apa-apa. Supaya saya sharing tentang bagaimana kita melawan itu. Saya pernah 10 tahun ngurusin kepresnya Presiden Jokowi. Semua kepres pengangkatan orang untuk menjadi pejabat lewat saya. Tetapi orang di luar gak ada yang tahu, karena memang saya juga gak mau, kalau yang berhubungan, misalnya Pak Gubernur Sumatera Selatan waktu itu minta untuk sekdanya. Pak Tanak belum ya. Tetapi hampir semuanya lewat saya, dan itulah ujian terbesar. Termasuk menempatkan orang jadi direktur utama di seluruh BUMD kita. Kenapa kemudian saya menutup diri dan orang tidak tahu bahwa itu saya menyiapkan? Karena ujiannya di sana. Begitu sekali tergoda, selamanya akan tergoda. Ada hal yang lebih besar, contoh yang konkret. Ketika saya menjadi gubernur di Jakarta, saya bilang sama, ini kebetulan banyak yang hadir, saya udah selesai dengan diri saya sendiri. Saya minta semuanya transparan. Semuanya sistem yang mengatur. Dan saya berjanji tidak bawa orang satupun dari luar. ASN satupun saya nggak bawa dari luar. Saya percaya bahwa tim yang ada di balai kota itu sudah top lah. Karena tunkinnya juga paling tinggi seluruh Indonesia. Apa yang saya lakukan? Salah satu contoh. Ada yang namanya kewiasian luas bangunan KLB. KLB ini adalah sumber malapetaka sebenarnya. Karena dulu orang untuk mengurus menaikkan bangunannya di Jakarta ini kan problem utamanya tanah. Untuk menaikkan gedungnya ada yang 12 tahun, ada yang 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Bahkan ketika saya baru menjabat kurang lebih 2-3 minggu, saya panggil Pak Sekda. Pak Sekda, kenapa ini kok lama banget? Saya pengen ini dibuat transparan, bisa nggak diselesain? Jangan begitu lama. Saya bilang juga di internal, ini walaupun saya nggak usah cerita lah. Saya minta semua dana off balance sheet, bukan yang tercantum di APBD, tapi yang off balance sheet.
yang tidak tercantum, dibuka semua. Saudara-saudara sekalian, kenapa saya lakukan itu? Saya memproteksi diri saya sendiri. Saya memproteksi diri saya sendiri. Apalagi yang terbayang dalam wajah saya, cucu saya, bagaimana kalau suatu hari ada apa-apa dengan diri saya sendiri. Karena godaannya tidak kecil. Begitu 2 minggu saya minta dibuka, kebetulan ada PT, apa namanya Bu? Nusantara Internasional, Hotel Pullman, Gedung Nusantara, ngurus KLB. Kebetulan pemiliknya teman saya tanya sama dia, udah berapa lama kamu ngurus? 12 tahun. Hah? 12 tahun. Mau nggak sama-sama transparan, terbuka, kita selesai 1 minggu? Kaget. Gimana caranya Pak Gub? Udah, saya jamin kamu selesai 1 minggu. Tapi kamu bayar sesuai dengan apa yang dihitung di appraisal bersama-sama. Akhirnya keluar angka berapa Bu? 480 miliar bayar. Dan sekarang dibayar. Padahal ini sudah 12 tahun. Sudah 12 tahun. Karena itu saya makin yakin. Saya bilang di internal, sekarang semuanya transparan, harus selesai 15 hari. Kalau 15 enggak selesai, gubernur yang tanda tangan. Selesai. Kemarin udah diketok 15 hari. Bapak-bapak, ibu sekalian boleh tanya staf saya yang ada di belakang. Jadi untuk itu kenapa saya cerita ini bukan maksud apa-apa. Kita harus memproteksi diri kita sendiri dengan sistem. Jakarta ini anggarannya 91 triliun, 91,2. Tahun depan ini menjadi 94 triliun. Pasti semua orang ngiler. Pastilah. Maka saya harus memprotek diri saya sendiri dan untuk itu saya lakukan itu. Maka kenapa saya cerita ini bagian dari upaya kita untuk sosialisasi anti korupsi harus diri sendiri. Godaannya itu enggak gampang. Dan godaannya ada di mana-mana, apalagi saya pernah juga menjadi pimpinan DPR. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya tidak ingin perpanjang lagi. Saya hanya mengharapkan, mendoakan terutama bagi semuanya, kepala daerah, ketua DPRD,